Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menganalisa partai perebutan emas pada turnamen PON Papua 2021 nomor catur kilat perorangan putri antara Women International Master Chelsea Monica Sihite menghadapi Women Grandmaster Iren Karisma Sukandar. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum mengetahui ya, kalau PON catur kilat perorangan putri ini menggunakan sistem Swiss 9 babak dan cukup unik. Selama 9 babak itu terjadi saling kalah mengalahkan ya, kayak gunting batu kertas, di mana pada babak sebelum playoff itu WGM Iren mengalahkan WM Chelsea. WM Chelsea mengalahkan WCM Theodora dan WCM Theodora mengalahkan WGM Iren. Jadilah ketiganya sama-sama memiliki poin 8 dan harus bermain pada babak playoff. Dan di babak playoff itu, baik Chelsea dan Iren mengalahkan Theodora sehingga mereka masuk final. Dan inilah partai final perebutan emas PON Papua 2021 nomor catur kilat perorangan putri antara WGM Iren Karisma Sukandar yang menggunakan catur bow putih menghadapi WM Chelsea Monica Sihite yang menggunakan catur bow hitam. Permainan dibuka oleh WGM Iren dengan pion menuju petak D4 dan dijawab kuda F6 oleh WM Chelsea. Jelas ya, ini masuk dalam pembukaan pertahanan Hindia. Gajah menuju petak F4 dan pion E6. Pion menuju petak E3 dan pion D5. Lalu kuda menuju petak D2 dan gajah E7. Pion H3 untuk membatasi ya agar kuda hitam tidak bisa merangsek ke petak G4 dan rokade pendek oleh WM Chelsea. Gajah D3 dan pion menuju petak B6 untuk persiapan fianchetto gajah ke petak B7 ya. Kuda F3 dan gajah B7 fianchetto. Kuda E5 seperti kebiasaan WGM Iren ya, untuk selalu menempatkan kuda putih di posisi sentral yang tentu akan menyulitkan lawannya. Dan pion C5 di sini mengajak pertukaran pion di petak pusat sekaligus membuat pion putih menjadi lebih terisolasi di sini ya. Karena jika pion pukul pion, maka kuda putih semakin kehilangan penjaganya. Dan di sini apa jawaban dari Iren dengan pion C3? Ternyata lebih mengutamakan untuk memperkuat struktur pion putih ya oleh WGM Iren. Dan kuda D7 mengajak pertukaran kuda oleh Chelsea. Karena jelas kuda putih ini akan menjadi akar masalah ke depannya apabila tidak segera ditukarkan. Dan rokade pendek oleh WGM Iren. Di sini langsung ya oleh WM Chelsea dengan kuda pukul kuda di petak E5 dan gajah pukul kuda di E5. Kuda D7 mengancam gajah dan di sini gajah putih mundur ke petak G3. Pion F5 di sini mulai agresif dari WM Chelsea dan Iren menjawab dengan pion A4. Langsung saja pion A5 agar pion dari putih tidak maju terus. Lalu gajah B5. Di sini niat dari WGM Iren jelas ya untuk memakan kuda hitam dari Chelsea. Di sini tidak diterima tentu saja dan Chelsea lebih memilih langkah kuda F6 mereposisi posisi kuda hitam agar
dapat tempat yang lebih baik ya. Gajah E5 terus mencecar kuda hitam dan gajah ke A6 mengajak pertukaran gajah. Di sini Iren menjawab dengan menteri E2. Menteri dan gajah putih saling terkoneksi satu sama lain untuk menyerang gajah hitam. Namun bila gajah hitam mundur lagi, maka akan kehilangan tempo. Oleh karena itu, William Chelsea berani dengan langkah menteri C8. Benteng C1 menempatkan benteng putih di satu lajur yang sama dengan menteri hitam. Artinya memberikan ancaman secara tidak langsung ya terhadap menteri hitam. Pion C4 membuat permainan ini menjadi sedikit tertutup oleh William Chelsea. Dan jelas gajah putih ini menjadi tersandera. Oleh karena itu harus gajah pukul gajah dan benteng pukul gajah. Pion B3 di sini mengajak pertukaran pion ya oleh WGM Iren. Apa jawaban Chelsea di sini? Dengan kuda E4. Kuda pukul kuda di petak E4 dan pion pukul kuda di petak E4. Dan di sini WGM Iren melakukan langkah yang cermat, yaitu dengan pion pukul pion di petak C4, lalu pion pukul pion di petak C4. Langkah cermat yang lainnya adalah dengan menteri ke petak G4. Ada ancaman skakmat di petak G7 sekaligus mengancam pion hitam sudah tidak ada penjagaan ya di petak E4. Jelas setelah gajah ke F6 lalu menteri pukul pion di E4. Sebenarnya di dalam situasi seperti ini mungkin para penonton di turnamen tersebut sudah mulai mengunggulkan Iren untuk mendapatkan emas ya. Karena jelas keunggulan satu pion. Dan kita akan lihat di mana nanti WGM Iren melakukan blunder sehingga William Chelsea berbalik untuk memenangkan permainan. Menteri D7 dan benteng B1. Gajah D8 dan gajah G3. Benteng A7 dan benteng B5. Pion G6 dan pion D5 mengajak pertukaran pion ya. Pion pukul pion di petak D5 dan benteng pukul pion di D5. Di sini kita lihat posisi dari Chelsea cukup tertekan dan Chelsea memindahkan menteri ke C6. Jadi untuk sementara waktu benteng putih ini tersandera ya, karena kalau benteng putih ini pindah maka posisi dari menteri putih menjadi bahaya. Benteng A menuju D1 dan gajah F6. Menteri putih mundur ke C2 dan benteng A menuju F7. Benteng D6 mengancam menteri dan menteri maju satu langkah ke C5. Dan disinilah kesalahan atau blunder fatal dari WGM Iren. Mungkin karena keterbatasan waktu juga ya. Di sini WGM Iren malah melangkahkan menteri menuju E2. Tidak ada tujuan apapun ya. Menuju E2 ini justru memberikan pion gratis terhadap Chelsea dan disinilah awal kemenangan Chelsea. Dengan gajah pukul pion di C3. Jelas ini membuat WGM Iren menjadi pusing ya. Karena kenapa? Walaupun secara pion sama, tetapi jelas pion dari WM Chelsea ini sudah berada di ambang promosi. Tinggal 3 petak lagi untuk mencapai pion promosi. Jelas ini akan membuat WGM Iren kesulitan. Sehingga Iren terpaksa melakukan langkah benteng menuju C1. Mengorbankan bentengnya. Dengan harapan bila nanti misalkan menteri pukul benteng, maka benteng pukul gajah. Namun langkah dari seorang Chelsea cukup solid ya. Dengan gajah E5. Sehingga di sini
benteng pukul pion ancam menteri, dan menteri pukul benteng di petak D6. Jelas ya, di sini sudah kelihatan siapa yang unggul. Unggul satu benteng dari UM Chelsea. Jadi di sini UM Chelsea hanya cukup menukar-nukar buah saja untuk mendapatkan kemenangan. Dan di sini WGM Iren belum menyerah. Pion F4 mengancam gajah dan gajah G7. Menteri C2, menteri E6, menteri D3 dan benteng D7 ancam menteri. Menteri B3 dan benteng C7. Ini langkah pemaksaan ya. Karena jika benteng pukul benteng maka menteri pukul menteri. Oleh karena itu benteng harus pindah ke petak B4 sehingga menteri pukul menteri dan benteng pukul menteri. Benteng C3 terus mengajak pertukaran buah oleh UM Chelsea. Di sini benteng pukul pion di B6 dan benteng pukul pion di E3. Raja H2 melindungi gajah dan benteng E4. Setelah benteng B5 mengancam pion dan di sini Chelsea memutuskan benteng pukul pion di A4. Tepat di langkah ini WGM Iren memutuskan untuk menyerah karena jelas pion hitam sudah tidak bisa lagi ditahan untuk promosi dan di sini 2 benteng lawan 1 benteng. Jadi memang sudah sangat sulit bagi WGM Iren di posisi seperti ini dan otomatis karena kemenangan ini UM Chelsea mendapatkan emas ya pada nomor catur kilat perorangan putri dan ini menurut info yang disampaikan pada beberapa stasiun televisi bahwa WM Chelsea meraih emas pertama untuk Kalimantan Timur. Jadi selamat untuk WM Chelsea menjuarai turnamen catur kilat ini. Namun keduanya WGM Iren dan WIM Chelsea masih bisa bertarung di nomor catur cepat dan nomor catur catur standar ya atau catur standar ya. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.